Shalom, selamat malam bagi kita semua di mana saja kita berada. Kami menyapa kita sekalian menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami pun berharap Bapak Ibu Saudara-saudara tetap bersuka cita meskipun badai belum berlalu, COVID-19 masih terus berlangsung yang tentunya membatasi segenap aktivitas kita. Tetapi apapun yang terjadi itu tidak boleh menjadi kendala bagi kita sekalian untuk tetap merindukan Tuhan, merindukan firman-Nya. Malam hari ini dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Senin 27 Juli 2020. Kami mengajak kita untuk sekalian bersama-sama mempersiapkan hati pikiran kita dan seluruh hidup kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah penguasa kehidupan kami, Allah yang setiawan selalu menuntun dan mengasihi kami, menguatkan kami ketika kami lemah, mengangkat kami ketika kami terjatuh, menuntun kami ke arah jalan yang pasti ketika kami dalam kebimbangan memilih jalan ini. Tuhan, terima kasih buat seluruh penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Dan Tuhan memperkenankan kami malam hari ini menikmati firman-Mu. Layakkan kami sekalian, tuntun kami dalam terang Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu dapat kami pahami dengan baik, kami dikuatkan untuk melakukannya. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berfirman-Lah. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang ke-9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Amin. Demikian
bacaan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan menolong kita untuk merenungkan firman-Nya lewat tema memilih yang terbaik. Ada ungkapan yang pernah diucapkan seorang filsuf yang begitu sangat terkenal yang bernama Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan dalam panggung kehidupan manusia, penghormatan dan penghargaan jatuh kepada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat baiknya dalam tindakan. Dalam panggung kehidupan manusia, penghormatan dan penghargaan jatuh kepada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat baiknya dalam tindakan. Aristoteles tidak mengucapkan dan mengungkapkan bahwa penghormatan dan penghargaan akan didapat dari kementerengan keberadaan kita. Penghargaan dan penghormatan tidak didapatkan karena kedudukan kita, jabatan kita. Tidak juga kita dapatkan karena apa yang kita miliki, seperti kekayaan, karena keturunan, ningrat, atau karena semua apa yang bisa kita banggakan di hadapan sesama kita, atau semua yang dapat kita andalkan untuk mengangkat harkat dan martabat kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Aristoteles tidak mengungkapkan demikian. Tetapi itu akan didapatkan lewat tindakan-tindakan sifat-sifat baik kita. Cara dan sikap hidup kita menentukan untuk kita dihargai dan kita dihormati. Tetapi tujuan kita bukan untuk mendapatkan penghormatan, bukan juga untuk mendapatkan penghargaan. Nah, kecenderungan manusia, Bapak Ibu saudara-saudara, manusia ingin dihargai, manusia ingin dihormati, manusia ingin ketenaran, manusia ingin mendapatkan semua itu untuk mendapatkan posisi supaya dihargai dan dihormati. Sehingga dalam pikirannya itu bisa didapatkan lewat kedudukan, lewat jabatan, lewat kemewahan, lewat kekayaan, dan banyak lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan malam hari ini, seorang Salomo, apa yang dia lakukan? Apa yang dianggap penting dalam hidupnya? Apakah umur panjang? Apakah itu tentang kedudukan? Apakah itu tentang kenigratan dirinya? Apakah itu tentang jabatannya? Apakah itu tentang kemasyurannya? Apakah itu tentang materi dan kekayaan? Tidak bagi Salomo. Ketika ia diperhadapkan dengan pilihan, Tuhan menawarkan kepada Salomo, apa yang kau akan minta? Menarik dalam bacaan kita, satu hal yang dia minta kepada Tuhan, ia ingin Tuhan memberikan dirinya hikmat. Nah, muncul pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Salomo seperti itu? Ia hanya menginginkan, dia enggak meminta macam-macam, tetapi dia minta hikmat.
bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan kemasyhuran, bukan umur yang panjang. Padahal bagi kebanyakan orang, ketika ia berdoa dan meminta kepada Tuhan, dipanjangkan umurnya, diberi kesuksesan. Kalau boleh ketika orang juga mendapatkan segala-galanya. Mungkin bagi kita, orang yang berpikir pragmatis, berpikir materialistis, berpikir duniawi, kita akan menjustis seorang Salomo sebagai seorang yang bodoh. Udah diberi kesempatan, dia malah seolah-olah tidak memanfaatkan kesempatan itu, minta gitu kan. Yang bisa membahagiakan hidup kita. Ukuran paham materialistik dan duniawi, melihat kebahagiaan itu ya dari sudut pandang duniawi. Dan duniawi melihat kekayaan, kedudukan, harta benda, dan lain sebagainya adalah jaminan kebahagiaan dan sukacita. Tetapi Salomo tidak melakukan itu. Ia hanya meminta hikmat. Pertanyaannya, kenapa ia memilih hikmat? Kenapa dia nggak milih yang ini dan yang itu? Dia hanya fokus meminta hikmat. Dia hanya fokus meminta itu kepada Tuhan. Kenapa ia memilih itu? Kalau kita lihat ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Latar belakang keluarganya, keadaan yang dirasakan berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman imannya. Salomo melihat ayahnya Daud, dia berkesempatan menjadi seorang raja dan ia mengalami kemasyhuran, kesuksesan lewat itu. Itu karena kasih setia Tuhan. Lagi pula Salomo pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang raja. Bukan karena hebat dan kuatnya Salomo, tetapi ini hanya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Itu kasih sayang Tuhan. Itu karunia Tuhan. Dan bagi Salomo, karunia itu harus disyukuri, diterima dengan baik, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Bukan untuk diri sendiri, tetapi bagi Tuhan dan juga untuk orang-orang yang dipimpinnya. Untuk rakyat yang banyak. Untuk orang dan bangsa Israel. Salomo sadar betul. Tujuan Tuhan menitipkan jabatan itu supaya Salomo bisa menjalankan maksud Allah. Dan bagi Salomo, dengan kekayaan, dengan yang duniawi, dengan kemasyhuran, itu tidak menjamin rencana dan maksud Allah bisa menjadi nyata untuk kebahagiaan dan sukacita bagi banyak orang. Satu-satunya cara menurut Salomo, ya, satu-satunya cara menurut Salomo adalah dengan hikmat. Hikmat itu apa? Anugerah Tuhan yang bisa memampukan kita untuk melihat baik dan tidak, mampu melakukan yang terbaik, yang berkenan bagi Tuhan, juga yang baik dampaknya bagi orang banyak. Ia sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidupnya harus berdampak. Dan untuk membuat itu terwujud,
Kekayaan tidaklah cukup untuk bisa membuat hidupnya berdampak baik bagi orang yang lain. Kedudukannya pun seperti itu. Kemasyurannya pun seperti itu. Dia harus melakukan cara-cara Tuhan. Dan dengan hikmat, perkenaan Tuhan, anugerah Tuhan itu, ia yakin, ia pasti dimampukan. Dengan hikmat, ia dimampukan untuk berbuat dan bertindak baik. Hidupnya dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, yang berdampak untuk mensukacitakan banyak orang. Dan apa yang terjadi? Terbukti rakyat bahagia dengan tindakan-tindakannya. Rakyat bahagia dengan kebijakan-kebijakannya. Rakyat bahagia dengan putusan-putusan keadilannya. Dan dengan hikmat ia menjadi semakin dihormati. Dengan hikmat ia semakin dihargai. Dengan hikmat ia semakin diperhitungkan. Dan dengan hikmat ia menjalin relasi yang baik dengan bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, pada masa Salomo, ia melakukan cara-cara yang penuh dengan kedamaian dan perdamaian. Kemasyuran didapatkan dengan cara-cara sorgawi. Kejayaan didapatkan dengan cara-cara sorgawi. Bukan cara-cara duniawi. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara, terkadang karena jabatan menjadi anggota legislatif, menjadi bupati dan wakil bupati, menjadi wakil dan wali kota, wakil wali kota dan wali kota, menjadi gubernur dan wakil gubernur. Terkadang kita tergiur menghalalkan segala macam cara. Kita tergiur karena ambisi seperti itu. Kita memakai cara-cara duniawi. Dengan cara-cara duniawi, hasilnya juga pasti duniawi. Dan itu sangat mengecewakan Tuhan. Itu tidak langgeng. Dan tidak akan pernah menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Terkadang untuk mendapatkan kebahagiaan, kita bersifat egois, memperjuangkan hanya untuk diri sendiri, tanpa memperhatikan kiri dan kanan, tanpa memperhatikan keberadaan orang lain, apalagi sukacita dan kebahagiaan orang lain. Akhirnya kehadiran kita berdampak tidak baik dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tetapi dengan memikirkan dan memperjuangkan kepentingan orang lain, maka kebahagiaan dan sukacita itu akan tercipta. Salomo telah memperlihatkan hidupnya bukan untuk dirinya saja, tetapi hidupnya juga untuk orang lain. Maka dengan sikap seperti itu, dia tidak egois dan terus merendahkan diri, meminta yang terbaik. Yang terbaik itu adalah hikmat. Tuhan memberikannya. Dan dengan hikmat, Tuhan mempercayakan segala sesuatu, termasuk kemasyuran, kejayaan, kedudukan yang awet, ya, dan juga kemasyuran, kekayaan yang begitu sangat luar biasa. Mengapa seperti itu? Karena dia memilih yang terbaik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saatnya kita menentukan pilihan yang terbaik seperti yang Tuhan ingini. Jangan keinginan kita, keinginan duniawi yang kita ikuti, tetapi nyatakan keinginan-keinginan Tuhan
dalam cara dan sikap hidup kita. Pasti hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Dan keberadaan kita menjadi sukacita pula bagi orang lain. Roh Kudus memberkati. Kita aminkan firman Tuhan lewat nyanyian pujian Hidupku Bukan Aku Lagi. Kiranya hidup kami ya Tuhan bukan hanya untuk diri kami sendiri. Kiranya hidup kami juga untuk orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan bahkan bagi semuanya. Demikian yang Tuhan ajarkan lewat firman-Mu. Kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang yang menggarami dan menerangi, mendatangkan sukacita. Sebagai ragi yang bisa berdampak bagi kehidupan banyak orang. Walaupun kami bukan siapa-siapa, Tuhan akan menguatkan dan memampukan kami dengan kekuatan yang merupakan karunia Tuhan untuk memperlengkapi kami. Tuhan
Kiranya hidup kami seperti itu sebagaimana firman-Mu. Mampukan kuatkan kami sekalian. Saat ini kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang kami alami, Tuhan mampukan kuatkan kami, hiburkan teguhkan kami. Berbagai macam kerinduan-kerinduan dan segenap rencana-rencana kami, Tuhan turut hadir bekerja agar kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terutama buat anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan berproses dengan cara Tuhan sendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami percaya juga yang lemah tubuh karena sakit penyakit. Ada begitu banyak warga-Mu, umat-Mu, siapapun, dan bahkan secara khusus malam hari ini kami berdoa buat Ibu Yuspin Lebang, Mama Rido, yang benar-benar berharap uluran tangan pengasihan-Mu, benar-benar berharap akan pertolongan mujizat daripada Tuhan. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit Stella Maris. Kondisinya, Tuhan, Engkau tahu bagaimana. Kami percaya Tuhan sangat mengasihinya. Berikan yang terbaik, kuatkan iman dan pengharapan. Kami juga menyerahkan hidup kami seterusnya, Tuhan lindungi kami. Semua pelayanan yang boleh kami nyatakan malam hari ini oleh anak-anak-Mu, oleh semuanya tanpa terkecuali kiranya berkat menjadi berkat. Dan Tuhan memberkati pelayanan mereka. Jemaat-Mu Satria Kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya tetap bertumbuh dengan baik. Mampukan kami sebagai pelayan-pelayan dan segenap majelis gereja untuk melayani-Mu dengan baik. Secara khusus dalam situasi sulit saat ini, pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan mampukan mereka berdoa buat keadaan yang terjadi di Luwu Utara akibat banjir bandang. Tuhan, jangan biarkan mereka. Kami percaya Tuhan hadir menyatakan kebaikan bagi mereka. Kami serahkan hidup kami malam hari ini, Tuhan sertai. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Seperti itu dan demikian renungan firman Tuhan malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian, meneguhkan, menguatkan kita semuanya. Dan mari kita terus menyatakan hidup yang berdampak dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bersama, dan dalam komunitas yang lebih luas. Buat gereja dan juga buat bangsa dan negara kita. Selamat malam dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.